Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang yaitu list view. Nah, yang kedua itu adalah kita akan belajar tentang recycle view. Nah, untuk kita akan mulai dari list view terlebih dahulu. Nah, kita bikin package baru, yaitu kita klik kanan seperti biasa, kemudian new package, kita beri nama yaitu basic list view. Nah, di dalam folder basic list view ini kita isikan dengan dua file yang terutama yaitu list data dan list model. Nah, untuk pembuatan list model ini bukan file activity. Kita perlu klik kanan pada package basic list view, kemudian new, kemudian kita pilih calling class atau file, kemudian di sini kita pilih data class, baru kita beri nama list model. Untuk yang list adapter, kita klik new, kemudian calling class atau file, kita pilih yang class. Jadi untuk yang list adapter itu class dan list model itu data class. Nah, untuk yang di dalam list model nih akan seperti database di mana kita mendefine ada atribut apa saja yang bakal disimpan dalam list view kita. Di sini kita hanya bakal nyimpan dua dua item atau value, yaitu title dan juga image. Nah, kemudian di list adapter itu kita bikin seperti ini. Kita bikin di sini file view, convert view, layout untuk mengambil view dari list kita. Itu di sini kita bikin namanya adalah akan list view. Untuk yang list item nih, dia mengambil value-nya, kita bikin sebuah file baru, yaitu di dalam folder layout kita klik kanan, kemudian new, kemudian pilih layout resource file. Kita beri nama yaitu list item. Nah, list item ini akan mendefinisikan item-item apa saja yang bakal kita gunakan. Misalnya karena tadi kita buat modelnya adalah title dan image, maka kita bikin juga di sini sebuah image dan juga sebuah teks untuk menampungnya. Nah, di sini kita bikin sebuah gambar, kemudian sebuah teks view itu title. Nah, kemudian di list adapter itu dia bakal ngambil view dari list item ini. Nah, karena ini merupakan list view, tentu saja itemnya itu tidak hanya satu. Maka kita untuk menentukan lokasinya, kita bisa mengambilnya di sini yaitu menu item, get item position. Nah, kemudian kita ambil value-nya atau kita cari value-nya yaitu menu icon untuk yang gambar dan menu title untuk yang text view tadi. Karena kita memiliki dua di sini. Nah, kemudian kita set nilainya itu yaitu dengan menu item, tanda tanya titik LED. Kemudian kita buka menu icon yaitu yang image view. Kita set image resource. Kita it, yaitu dia akan mengambil nilai nanti saat diinputkan. Kemudian begitu juga dengan yang text atau yang title. Kemudian kita return view-nya. Nah, gimana sih kita akan menggunakan list view ini? Pada project ini saya menggunakan list view itu di dalam halaman fragment profile. Nah, jadi itu nanti di dalam fragment profile itu bakal ada privacy and policy, kemudian ada about, dan juga ada sebuah logout. Nah, untuk itu kita buka dulu fragment profile kita. Kita tambahkan sebuah komponen baru yaitu list view. Untuk height-nya kita biarkan 0 dan untuk apa, width-nya tuh biarkan match parent. Jangan lupa untuk memberikan ID. Nah, kemudian kita buka yaitu segmen profile ini, kita buka activity-nya yaitu profile fragment. Nah, kita buka fragment-nya. Kemudian untuk mendefine-nya itu kita pertama buat terlebih dahulu yaitu di sini file list view.
tipe yang list view kita cari ID-nya. Di sini akan list view sesuai dengan yang ID yang kita buat. Nah, karena ini merupakan list view, tentu saja kita menggunakan list. Kita tambahkan list. Kemudian nama model kita, yaitu di sini list model, nama kelasnya. Nah, karena di list model tuh kita punya dua benda, yaitu title dan image. Maka kita define di sini untuk yang pertama title, yang kedua image. Nah, untuk yang image ini, kita tidak perlu mencari gambarnya dari Google atau mendownloadnya. Kita dapat dengan melakukan klik kanan pada folder drawable kita, kemudian new, kemudian kita pilih vector asset. Nah, di sini kita bisa mencari banyak sekali icon yang ada di sini. Kita juga dapat men-searchingnya misalnya seperti home. Nah, kita dapat melihat di sini ada beberapa icon untuk home. Kita tinggal pilih OK. Kita dapat mengganti namanya, ganti warna dari icon kita, dan juga ukuran dari icon kita. Nah, jika sudah maka di next saja nanti. Kemudian di sini finish. Nah, maka dia akan terbuat file-file iconnya di dalam drawable kita. Nah, kemudian kita panggil saja di sini. Saya udah bikin 3, yaitu privacy, about, dan logout. Kita buka dia dalam sebuah list, simpan di dalam variabel menulis. Nah, kemudian kita file adapter sama dengan list adapter require context menulis. Nah, biasanya di sini tuh kita tulis yaitu di, bukan require context. Namun karena ini kita fragment, kita tidak bisa langsung semena-mena menggunakan this. Nah, kita gunakan saja yaitu require context. Kemudian list view kita titik adapter, kita ambil nilainya dari adapter ini. Adapter ini akan berisikan menu-menu dari list kita. Nah, kemudian kita bikin function untuk ketika menu kita diklik. Yaitu dengan caranya itu list view, side item on click listener, kemudian parent, view, position, dan ID. Nah, kita define terlebih dahulu yaitu item yang sedang diklik. Setelah itu kita lakukan pengecekan. Item yang diklik itu judulnya apa sih? Misalnya privacy and policy, di sini kita tahu saja karena untuk fragmentnya belum dibuat. Kemudian untuk about, kita bikin toast juga. Nah, untuk yang logout, kita di sini buat fungsi seperti logout pada biasanya. Kita alert dia log terlebih dahulu. Apakah dia yakin? Jika dia mengklik iya, maka kita hapus set preference is login. Jadi, jika dia pencet logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Dan dia perlu login terlebih dahulu. Jangan lupa di apply. Kemudian kita start activity barunya yaitu login activity. Jika tidak, maka dia akan langsung keluar. Nah, kita coba cek di sini. Di sini kita buka fragment profile kita. Pada kanan bawah ini, pakai button navigation bar. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah terbuat 3, bukan? Sesuai dengan apa yang kita buat. Yaitu di sini privacy and policy. Maka di sini juga begitu. Di sini about us. Kemudian logout. Nah, untuk set and click listener ini bisa kita coba. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul toastnya. Begitu juga dengan about us. Jika dengan logout kita klik tidak, maka dia akan kembali lagi. Jika iya, maka dia akan meminta kita untuk login. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang recycle view. Recycle view ini lebih baik digunakan dibanding untuk data yang lebih banyak dibandingkan dengan list view. Karena recycle view ini dia hanya akan membaca data-data yang sedang ditampilkan. Nah, jika kita memiliki sebuah halaman itu terdapat 100 data, cuma dalam tampilan mobile kita tuh hanya terlihat 10 data. Maka 10 data ini saja yang akan terbaca. Kita buat seperti tadi, yaitu kita bikin terlebih dahulu package baru, kita new lagi, kita bikin package sama basic underscore recycle view. Nah, di dalam itu kita perlu membuat dua file seperti tadi, yaitu item adapter dan juga item model. Untuk item adapter tuh kita pilih yang class, itu di sini kita pilih yang new Kotlin class file itu yang class. Untuk yang item model tuh kita pilih data class.
Nah, untuk di sini kenapa logonya berbeda ini karena di sini saya membuat dua buah kelas. Kelas yang atas nih ada saya gunakan untuk testing di sebuah activity. Namun untuk yang di project itu kita akan menggunakan yang ini. Namun sebaiknya itu kita membuat satu item model itu hanya untuk satu. Jadi kita bisa mengganti ini ke sini. Nah, kita bikin item model, kita fokus di sini, itu kita bikin aja. Isinya tuh bakal ada image dan juga namanya. Karena kita coffee shop, maka kita hanya perlu menampilkan yaitu gambar dari menunya, kemudian kita apa sih nama menunya. Nah, kemudian kita bikin di item adapternya, kita bikin dulu view-nya. Nah, kita bikin view-nya saja terlebih dahulu. Untuk di activity, kita buat sebuah resource file baru. Kita klik kanan di layout, kemudian new, kita bikin layout resource file. Nah, di sini kita awal-awal itu kan bakal terbuat seperti ini, yaitu constraint layout, kemudian XMLS, Android, dan seterusnya. Nah, untuk bagian constraint layoutnya itu kita hapus saja, kemudian kita ganti jadi cut view seperti ini. Nah, karena sudah cut view, kita tentukan width-nya itu tetap mengikuti match pattern. Kemudian kita tentuin height dari cut view kita. Di sini saya buat 220. Kita bikin margin untuk memberi jarak antara kiri dan antara cut view kita nantinya. Kemudian kita bikin di sini cut elevation. Itu untuk melihat bayangan di belakang. Kemudian kita bikin clickable agar bisa diklik dan fokusable. Kemudian kita ganti backgroundnya di sini. Nah, untuk isinya tuh kita bikin terlebih dahulu constraint layout. Kemudian kita bikin aja match parent dan headnya tuh red content. Kemudian kita kasih padding agar ada jarak antara isi dengan view-nya. Nah, tadi kita di model itu buat image dan juga nama. Kita di sini buat saja sebuah image dan sebuah text view. Nah, jangan lupa diberikan constraint untuk image dan juga text view. Kemudian kita balik ke item adapter. Nah, kita bikin di sini file view, ambil view dari list card kita ini, nama file itu list card view. Kemudian kita return view holder view. Nah, kita jangan lupa deklarasi modal kita tadi di sini. Kita bikin di sini private file, menu list, menu item, yaitu di sini menu item. Nah, kemudian kita bikin override baru yaitu onBind view holder. OnBind view holder ini untuk ketika kita klik, kita ingin melakukan sebuah fungsi di dalamnya. Nah, kita bikin saja di sini file item, kita ambil posisi untuk mengetahui item apa saja sih yang lagi di item apa yang sedang diklik itu. Kemudian Picasso.get, kemudian kita load itemnya into holder image view. Kemudian kita holder.text item menu name. Ini tuh diambil dari view holder. Kita di sini ada class view holder. Nah, kemudian kita bikin di sini folder item view dot set on click listener, maka dia akan print Anda klik item di sini. Atau kita bisa menggunakan toss, misalnya di sini saya komen, kita bikin toss di sini. Nah, ini item menu name. Nah, sama seperti fragment, kita tuh tidak bisa menggunakan disk untuk di sini. Nah, maka untuk mengakalinya tuh tadi di fragment tuh kita gunakan require context. Nah, di sini juga konteks, namun kita bikin yaitu file konteks sama dengan folder dot item view dot context. Kemudian kita di sini itu kita ganti menjadi konteks. Kemudian apa sih teks yang ingin kita tampilkan ya? Nah, kemudian kita bikin override baru untuk menghitung jumlah item kita. Itu kita return saja menulis dot size-nya. Kemudian untuk view holder itu kita gunakan untuk define komponen mana sih. Kemudian kita bikin di sini image view yaitu gambar menu, text itu nama menunya.
Kemudian kita ingin membuat recycle view ini untuk halaman kita, yaitu untuk menampilkan menu-menu ke bawahnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.